warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Pradana dari Politeknik Kelautan Perikanan Pariaman, jurusan Permesinan Kapal. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem pneumatik dan sistem hidrolik serta jenis-jenis kompresor. Sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Sedangkan sistem hidrolik adalah suatu sistem yang memanfaatkan tekanan fluida sebagai power atau sumber tenaga pada sebuah mekanisme. Sehingga hidrolik digunakan untuk mengontrol, mengirimkan dan memanfaatkan tenaga dengan menggunakan tekanan fluida tersebut. Pneumatik memanfaatkan udara sedangkan hidrolik memanfaatkan zat cair atau biasanya oli. Sistem pneumatik pun lebih menekankan pada pemanfaatan hukum-hukum aeromekanika. Sedangkan hidrolik bekerja dengan memanfaatkan hukum Pascal. Selanjutnya adalah jenis-jenis kompresor. Jenis-jenis kompresor yang paling umum adalah kompresor screw, piston, aksial, dan sentrifugal. Berdasarkan mekanisme internalnya, kompresor angin dikategorikan sebagai perpindahan positif dan perpindahan dinamis. 4 jenis kompresor yang paling umum adalah 1. Kompresor screw, 2. Kompresor piston, 3. Kompresor aksial, 4. Kompresor sentrifugal. Jenis kompresor perpindahan positif. Kompresor perpindahan positif mencakup berbagai kompresor angin berbeda yang menghasilkan daya melalui perpindahan udara. Kompresor udara dalam kategori ini bekerja dengan mekanisme internal yang berbeda, tetapi prinsip kerjanya sama. Kompresor screw. Salah satu jenis kompresor perpindahan positif yang umum, kompresor screw cukup mudah dirawat karena dilengkapi dengan sistem pendingin internal dan tidak memerlukan banyak perawatan. Kompresor screw biasanya berukuran besar untuk pemakaian industri dan dapat dilumasi dengan oli atau tanpa oli. Kompresor piston. Kompresor angin piston adalah kompresor perpindahan positif lainnya. Kompresor angin ini biasanya ditemukan di lokasi kerja yang lebih kecil seperti garasi dan proyek pembangunan rumah. Tidak seperti kompresor screw, kompresor piston ini tidak dirancang untuk digunakan terus-menerus. Selanjutnya adalah jenis kompresor perpindahan dinamis. Kompresor angin dinamis menghasilkan daya dengan membawa udara dengan bilah yang berputar cepat dan kemudian membatasi udara untuk menciptakan tekanan energi kinetik. Kemudian disimpan sebagai statis di dalam kompresor. Kompresor aksial. Kompresor udara aksial biasanya tidak digunakan dalam proyek konstruksi, tetapi malah ditemukan di mesin berkecepatan tinggi di kapal atau pesawat. Mereka memiliki tingkat efisiensi tinggi tetapi jauh lebih mahal daripada jenis kompresor udara lainnya dan dapat mencapai power kuda. Itulah sebabnya mereka terutama dicadangkan untuk penelitian dirgantara. Kompresor sentrifugal. Kompresor angin sentrifugal memperlambat dan mendinginkan udara yang masuk melalui diffuser untuk membangun energi potensial. Karena proses kompresi yang multifase, kompresor sentrifugal dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar di mesin yang relatif kecil.